Aksi teror kembali menghantui negeri ini. Teror terkini yang merenggut nyawa seorang balita dan melukai 3 anak lainnya adalah bom di Gereja Ekumene Sengkotek, Samarinda, Kalimantan Timur. Ironisnya, pelaku bernama Jo alias Juhan alias Jo bin Muhammad Aceng Kurnia adalah residivis kasus bom buku dan bom Puspitek Serpong yang baru bebas dari penjara pada 28 Juli 2014. Aksi teror itu berlangsung di tengah sayupnya pembahasan revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang sudah masuk prolegnas tahun 2016. DPR mengklaim tidak ingin pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 itu seolah hanya kejar tayang. Padahal banyak poin krusial yang harus digodok dengan matang. Antara lain soal perluasan perbuatan yang bisa dipidana, kewenangan penangkapan, penahanan dan penempatan orang yang diduga teroris ke tempat tertentu, serta pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme. Ketua DPR Ade Komarudin berjanji akan mempercepat pembahasan revisi Undang-Undang Anti Teror itu dan meminta pimpinan fraksi untuk menambah jadwal pembahasan draft revisi undang-undang itu yang akan berakhir pada 9 Desember mendatang. Percepatan dan penambahan jadwal pembahasan dilakukan seiring perkembangan aksi teror yang menuntut cara penanganan yang jelas dan pasti secara hukum. Ketua DPR menargetkan pembahasan revisi Undang-Undang Anti Teror itu akan rampung pada awal 2017. Namun target sang Ketua DPR masih terbentur dengan keinginan pansus RUU tersebut yang justru meminta studi banding terlebih dahulu ke Inggris dan Amerika. Lantas, apakah revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme itu akan cepat rampung dan menjawab tuntutan penanganan aksi teror yang terus berkembang saat ini? Revisi Undang-Undang Anti Teror kian mendesak, tapi tentu tanpa mengabaikan hal-hal penting yang harus dibahas secara matang dan komprehensif. Sudah sejauh mana DPR membahas revisi undang-undang tersebut? Kita langsung membedahnya bersama Wakil Ketua Pansus Revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Supyadin Arisaputra. Selamat pagi Pak Supyadin. Selamat pagi. Dan kami juga mengundang Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami untuk menghubungi nomor telepon yang sudah tertera di layar. Saya langsung ke Pak Supyadin. Pak, ini kalau kita bicara tentang Undang-Undang Terorisme, sebetulnya kan pembahasannya sudah sering sekali soal ini. Ya. Karena memang urgensinya itu luar biasa. Ya. Apalagi kalau kita melihat kasus yang kemarin juga terjadi lagi bom di Kalimantan Timur. Nah, sudah sejauh mana sebetulnya Pak pembahasannya? Jadi begini ya, ini pansus ya. Pansus itu cara kerjanya berbeda dengan panja. Nah, kalau pansus itu dia hanya dibatasi 3 masa sidang. 1. Yang kedua, rapat-rapat itu hanya dilaksanakan pada hari Rabu dan Kamis. Jadi tidak full dalam 1 minggu. Nah, dengan demikian banyak hal yang sebenarnya harus kita bahas, tetapi kan waktu seperti itu. Nah, tapi kita tidak bisa menyalahkan itu. Ya. Karena sistemnya memang sudah seperti itu, mekanismenya seperti itu. Seperti itu, berbeda panja dan pansus. Nah, jadi prinsipnya kita ingin RUU ini cepat selesai, tetapi tidak tergesa-gesa. Oke, cuman kan dengan adanya batasan itu sebetulnya itu sudah menjadi batasan kerja pansus sebetulnya. Dalam 3 masa sidang sudah harus selesai. Nah, itu yang menjadi patokan harusnya enggak? Sebenarnya itu, tetapi ternyata setelah kita bahas baru tahu ini berkembang. Oke. Yang semula kita hanya seminar, kan hanya ingin seminar, ketemu RDPU atau dengan narasumber dengan segala macam. Ya. Ternyata meluas. Apanya yang meluas maksudnya? Obyeknya. Oke. Obyeknya menjadi meluas. Jadi semua departemen itu bisa terkait di situ. Departemen keuangan, departemen pendidikan, departemen sosial, kan begitu. Itu semua ternyata setelah kita audiensi RDP dengan para narasumber, jadi meluas objek bahasannya. Nah, inilah kemudian yang membuat kemudian kita menjadi sedikit lama. Ditambah lagi DIM.
DIM masing-masing fraksi ini kan kita menunggu DIM dari fraksi. Sebetulnya udah, seingat saya juga pernah dialog soal ini. Ini bulan kemarin rasanya mestinya Insya Allah sudah selesai. Sudah selesai kan? Sudah selesai, makanya hari ini kita akan ada rapat pimpinan Pansus untuk membahas DIM yang sudah masuk. Di masa sidang ketiga ini baru sampai ke DIM? Ya, baru sampai ke DIM. Belum dibahas. Belum dibahas sama sekali? Belum dibahas DIM-nya. Oke, ketika ini belum dibahas itu kan luar biasa, DIM-nya banyak sekali seingat saya. Banyak sekali, iya. Nah, saya kok agak nggak yakin gitu ya bahwa ini akan selesai di 3 masa sidang yang sudah terakhir ini. Pasti tidak selesai. Tidak akan selesai? Saya jamin. Oke. Tidak akan selesai. Tidak akan selesai? Dan kita kemarin sudah rapat pimpinan, BAMUS dengan pimpinan DPR, saya sendiri yang hadir, sudah sepakat diperpanjang 1 masa sidang. Diperpanjang 1 masa Ya, sidang? karena perpanjangan itu tidak boleh lebih dari satu Oke, masa sidang. Nanti selesai perpanjang lagi. Artinya kan gini, kalau ini sudah 3 masa sidang, artinya dan ini hampir dipastikan tidak akan selesai, Ya. Itu juga kan harus diperhatikan juga sebetulnya kenapa ini tidak selesai dalam 3 masa sidang, gitu kan? Nah, Apa yang ya menjadi? tadi saya bilang, obyeknya menjadi meluas. Oke. Yang tadi kita pikir objek RDP itu cukup beberapa pihak, ternyata meluas. Oke. Ini harus ditambah lagi dengan kunjungan Ya. yang tidak kita duga, kunjungan bukan ke luar negeri, Ya. kunjungan ke detasemen anti teror, kita Ya. kunjungan ke BNPT, ya, kemudian kunjungan ke BIN. Ini semua untuk masukan kita agar RUU ini menjadi sempurna. Oke. Jadi karena begini, kenapa ini menjadi lama? Pertama, RUU yang disodorkan pemerintah itu hanya dalam konsep penindakan. Satu ya. Kemudian dari pemerintah juga tidak ada yang namanya rumusan apa itu terorisme. Oke. Nah, ini kan tidak sederhana kita merumuskan yang namanya terorisme itu apa. Oke. Nah, ini karena kalau Tapi tidak secara internasional juga definisi terorisme juga belum baku sebetulnya. ada kan? 106 kalau kita mau lihat. Ya, Nah, makanya. sekarang kita kan tidak bisa. Ya universal kita ambil, tapi tidak boleh menyimpang dari kultur Indonesia kan begitu. Oke. Karena kita ingin dalam undang-undang ini ya 3 yang harus kita bahas. Satu, masalah definisi terorisme, kemudian yang kedua masalah faktor keadilan, yang ketiga masalah HAM. Nah, di ini kemudian konsepnya RUU ini 3 besar substansinya. Pertama ada konsep pencegahan di situ. Nah, itu tidak ada dalam usulan pemerintah. Konsep pencegahan. Yang kedua konsep penindakan, ini ada. Ini yang diusulkan pemerintah penindakan. Yang ketiga yang tidak jawab konsep rehabilitasi. Mengapa 3 konsep ini muncul dalam RUU yang kita bahas ini? Pertama, selama ini undang-undang ini nomor 15 tahun 2003 itu hanya bisa berlaku ketika sudah terjadi aksi terorisme. Artinya sudah jatuh korban, ya kan? Ada yang tewas, cacat seumur hidup, kerusakan. Apa itu yang kita tunggu terus? Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan. Bukankah selama ini misalkan aksi teror itu memang belum terjadi, tapi ketika ada pelatihan-pelatihan misalnya di beberapa lokasi itu juga bukannya sudah ditindak meskipun mereka belum melakukan aksi terorisme. Betul, tetapi secara hukum kita tidak kuat. Misalnya ada orang rapat gelap bicara tentang terorisme. Dasarnya apa? Kita nangkap dia. Itu tidak ada pasal-pasalnya. Nggak ada. Oke. Nah, oleh karena itu kita masukkan. Jadi oleh karena itu nanti bagaimana di sini peranan intelijen. Nah, jadi dalam aspek pencegahan, dalam perencanaan, dan terorisme itu ada proses perencanaan dan perencanaan. Ini yang harus kita cegah. Oke, artinya kalau sekarang gini, oke lah, kita baru dalam tahap tim, gitu ya. Soal definisi dari terorismenya sendiri yang belum baku secara internasional pun kita masih belum Ya. punya. Belum. Sampai sekarang belum punya. Belum. Kenapa Oke. ini penting? Ini menjadi awal. Ya, karena definisi dari terorisme itu akan berdampak pada perbuatan-perbuatan Betul. apapun yang akan Jangan disebut sebagai sampai teror. selama ini terorisme itu distigmakan kepada Muslim, umat Islam. Nah, itu yang kita Ya. hindari. Sehingga dengan nanti Teror memang tidak ada hubungannya dengan agama Nggak ada. sebetulnya. Ini tapi memang selama ini kan yang dituduhkan seperti itu. Nah, Oke. itu yang kita tidak mau itu. Sehingga nanti
Kalau sudah terjadi definisi yang baku, siapapun yang masuk dalam definisi itu, ya sudah. Pak Supyadin, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, Jurnal Pagi masih akan kembali usai jeda.